Halo, selamat malam semuanya. Kalian baik-baik saja? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Hari ini aku memasuki masa isolasi mandiri hari ke-6. Sendirian di apartemen, tapi kondisinya seperti orang sehat, nggak berasa apa-apa. Cuma ya memang nggak 100% gitu ya, karena mungkin kadang sedikit kelayangan atau apa, tapi nggak ada gejala lain sih. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu kalau aku terpapar virus COVID-19. Banyak juga mungkin yang bertanya-tanya, kenanya di mana sih, kok bisa sih? Padahal aku juga termasuk orang yang sangat memperhatikan protokol kesehatan, bukan hanya untuk diri aku tapi juga untuk keluarga aku, untuk anak-anak gitu kan. Tapi ya kita nggak pernah tahu namanya virus, sama mungkin kayak virus flu gitu ya, bisa kenanya di mana aja gitu. Dan kebetulan mungkin kalau aku ngerasa dapat mungkin pada saat kebetulan lagi mau perempuan ya, biasa tiap bulan kan ada tamunya yang datang. Itu kan biasanya kalau mau lagi PMS gitu badannya suka agak sedikit drop. Nah mungkin di situ akhirnya karena kondisi aku drop, akhirnya virusnya reaktif ke badan aku, dan akhirnya setelah dicek PCR tanggal 21 Januari aku ternyata positif gitu. Tapi puji Tuhan semua anggota keluarga aku, semua orang yang bareng sama aku semuanya negatif. Jadi ya ternyata cuma saya yang positif. Tapi gak apa-apa, dinikmatin aja. Yang penting kan satu, kalau kemarin sempat juga ngobrol sama Mbak Rosiana Silalahi dan teman-teman yang lain, kebetulan ada kayak Mas Helmi Yahya, terus Inayah Wahid, terus juga Nirina juga sempat positif, tapi mereka puji Tuhan sudah sehat. Semua bilang ya, bahkan Inayah sendiri nggak pernah keluar rumah sama sekali. Tapi jadi memang intinya ya kita wajib untuk menjaga imunitas tubuh, itu penting gitu. Karena kayak aku juga mungkin aku ngerasa kenapa kondisinya gejalanya ringan banget, karena ya selama ini memang aku sangat menjaga sekali, tiap hari minum vitamin. Nah, mungkin kalau nggak pakai wifi kayaknya lebih bagus ya. Malam hari ini rencananya aku cuma ingin berbagi sharing pengalaman sih selama 6 hari di isolasi, karena rencananya besok baru mau PCR lagi yang kedua. Mudah-mudahan nilai CT-nya naik, karena kemarin pas kena itu aku CT-nya cuma 17 gitu. Jadi baru 17, jadi kalau dokternya bilang baru banget ini kenanya. Jadi bukan kena pas lagi jalan-jalan di Bromo atau di Menjangan, atau ada yang bilang kena pilates apa enggak. Jadi kita memang aku kondisinya pada saat itu sedang drop karena mau menjelang menstruasi gitu, badannya mungkin drop. Rasanya awalnya kayak flu biasa, kayak masuk angin gitu kan, tapi ternyata kok nggak hilang-hilang gitu. Setelah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis akhirnya aku putuskan untuk PCR. Dan memang aku ngerasa kalau misalnya dalam kondisi sekarang kayak gini, kita jangan tebak-tebak buah manggis deh ya. Jadi kalau ada badannya nggak enak, lebih baik ya langsung cek aja gitu, supaya juga mengamankan orang-orang di sekeliling kita juga gitu ya. Aku mau live bareng Darius sih, belum ada suaminya. Oh coba deh kita request aja. Udah berapa hari udah tinggal ketemu sama babynya dari hari Jumat. Hai semua, maaf ya aku belum sempat baca komennya. Terima kasih, tadi lihat ada Mami Tika. Ada. Hai baby. Hey, hello. Kita lagi berjauhan. Biasanya, maaf ya aku tutup dulu sebentar. Biasanya live IG dia di ruangan yang satu, aku di kamar gitu kan. Sekarang saya jauh loh, nggak jauh sih, tapi maksudnya aku lagi di dalam kondisi lagi diisolasi sendiri. Jadi baik kan? Baik. Kamu gimana? Aku juga baik, tapi puji Tuhan sih ya, kalau dipikir semua bilang itu termasuk mujizat juga loh. Darius negatif, Sabrina yang sempat tidur sama aku pas kondisi aku juga lagi nggak enak itu hari Rabu juga negatif, Ime, Posi yang tiap hari bareng juga negatif gitu. Berarti memang cuma saya yang dipilih sama virus ya. Katanya nih ibu cerewet banget. Cantik. Oh kan ibu nih cerewet banget nih ibu nih, katanya semua orang suruh prokes dan segala macam, gue kenain aja deh lo gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya
Kalau aku berpikir ya semua pasti ada hikmahnya lah. Dan mungkin juga aku juga ngerasa bahwa imun yang selama ini aku jaga nggak sia-sia gitu, karena walaupun kena sekarang positif tapi kondisi aku sangat baik gitu kan. Ya. Cuma sempat hilang penciuman 2 hari, bener-bener nggak bisa nyium itu, aduh jadi tapi makan masih bisa gitu kan. Pakai sekarang banyak yang ngirimin makanan, terima kasih loh buat semua yang sudah ngirimin saya makanan. Habis katanya kan suruh 3M, makan 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 gitu. Apa rasanya ditinggal istrinya 6 hari loh. Waduh. Jarang banget karena biasanya aku yang pergi kan. Ya. Biasanya ya kita sepanjang 14 tahun tuh setiap tahun ada aja project yang bikin aku pergi lebih dari 5-6 5 hari hari. dari rumah. Ya. Ya, biasanya semingguan, 2 minggu gitu kan. Kadang juga 4 hari nggak bisa dihubungin, nggak ada sinyal sama sekali. Ibu udah biasa ya. Cuma kan kalau lama-lama aku kan, terbiasa sih. ya kalau aku biasanya soalnya kan di tempat lain gitu kan. Nah kalau kamu yang pergi, aku di rumah. Cup, sini anaknya katanya mau ikutan live. Cubina, yang selalu tiap hari nelfonin mamanya, kangen. Kalau anak-anak cowok kan suka agak-agak cuek ya, paling WhatsApp aja. How are you mom gitu. Kalau yang satu ini si cantik nih, Cubina, tiap hari pasti video call kita ya, Cap. Yes. I miss you mommy, I want to hug you gitu ya. Ada Civili, hai Civili. Itu juga yang tiap hari nelfonin saya tuh, nanyain kabar gimana. Tapi memang baby kan selalu gitu. Kalau aku yang pergi, misalnya aku dapet trip sama Sekwis atau apa, kamu pasti yang galau. Kalau saya tinggal di curang, dia mah. Iya, soalnya nggak terbiasa di rumah gitu, terus nggak ada kamu. Karena kan biasanya rutinitasnya nih kalau pagi pasti kamu bangunin gitu kan. Yeah. Atau enggak kalau aku bangun ada kamu gitu, terus nyiapin sarapan, terus kalaupun misalnya kerja pasti kamu ada sampai aku masuk mobil gitu kan. Gitu, jadi ada banyak rutinitas yang gitu ya. Iya, yang rasanya hilang sih gitu. Rasanya ya pasti beda lah gitu ya. Cap ya. Biasanya mamanya selalu bangun pagi Sabrina, turun, nyemprot tanaman gitu kan. Ber. Tanaman saya baik-baik kan? Mudah-mudahan. Jangan dong. Kesemprot ke sini. Hah? Kesemprot apa? Kaktusnya kesemprot sama cabai. Dikit doang. Semprot apa? Air. Oh, disemprot air yang nggak apa-apa. Namanya protektif kalau sama tanaman. Ada Hanibi, ada Elina Bintuna, ada banyak nih yang ikut live malam hari ini. Ada Ai, ada Lavender Piki, ada Firawati, ada Mami Tika, ada Liana Sari, ada Willy Mars, ada Kak Ivan Gunawan, Kak Igun, makasih ya. Sehat-sehat katanya. Iya, aku sehat kok. Rasanya sih sehat, selalu kan ditanyain gimana kondisi, mungkin kalau banyak banget juga yang worry gitu kan, takutnya kondisinya drop atau apa, tapi setiap hari kan aku memang selalu ngecek saturasi gitu kan, oksigennya selalu 98-99, jadi kan memang harus di atas 95 kan, kalau di bawah itu mungkin harus ke dokter. Dan aku berpikir juga karena rumah sakit sekarang juga sangat penuh, dan kalau kita kondisinya nggak drop atau nggak perlu dirawat, aku pikir lebih baik kamar rumah sakitnya buat orang lain yang memang lebih membutuhkan gitu kan. Sementara kita ini masih bisa isolasi sendiri. Ya, temen aku juga ada yang lagi di selalu konsul sama dokter gitu. Itu juga penuh, dan seminggu terakhir ini banyak banget pasien baru, sampai akhirnya tower baru dibuka kan. Tower 9. Iya, karena memang sekarang mungkin orang semakin banyak yang akhirnya tes kan. Dan yang memang yang paling ini kan kalau misalnya kita OTG. Kalau kita OTG, kalau tanpa gejala kan otomatis biasanya kita nggak pernah tahu kita positif atau enggak, gitu kan. Karena kan kalau misalnya orang biasanya mesti tes itu kalau nggak mau berpergian atau merasa badannya mulai ada gejala nggak enak gitu. Cuma aku kan sebenarnya ini PCR kedua ya. Waktu itu 30 Desember aku pas kita lagi anniversary, aku juga sebenarnya pas lagi nggak enak badan, terus udah deh PCR gitu kan. Kebetulan karena kita mau pergi juga, jadi sekalian
Dan ternyata kan hasilnya negatif gitu. Dan kemarin sih aku ngerasa, padahal aku berapa hari kan barengan kamu terus juga gitu ya. Iya. Yang sebelum, maksudnya berapa hari sebelum saya mijitin kamu akhirnya masuk angin. Jadi saya masuk angin gara-gara suaminya. Ternyata malah lama-lama aku yang positif gitu. Tapi so far sih maksud aku kadang sedihnya adalah masih banyak stigma masyarakat yang negatif gitu terhadap penyakit ini gitu kan. Banyak yang jadinya takut, jadi ada diskriminasi dan segala macam. Sebenarnya sih ini kayak penyakit flu biasa. Cuma memang kan yang paling ditakutkan adalah orang kalau punya komorbid kan. Punya riwayat sakit lain sebelumnya, entah itu diabetes, jantung, kanker atau apapun itu gitu. Itu yang mungkin akhirnya karena virus ini menyerang imun tubuh kita, itu yang bisa bikin penyakit-penyakit yang pernah ada dulunya itu jadi lebih parah gitu. Tapi Darius tuh orang yang sangat well informed juga, selalu update, dia yang selalu ngingetin aku juga untuk bahwa penyakit ini karena ada fase-fasenya gitu. Waktu awal pandemi dari bulan Desember 2019 itu kan udah kedengeran kan di Wuhan ada apa namanya virus baru gitu seperti flu segala macam, terus videonya udah mulai beredar tuh bulan Januari waktu kita pulang dari Jepang, terus kita berangkat ke Finland, itu di berita di Eropa juga tentang virus ini belum dinamain COVID waktu itu, belum namanya belum corona ya. Belum corona. Jadi masih apa namanya virus baru lah dari pasar di Wuhan gitu-gitu. Kita lumayan ngikutin dan apa namanya begitu outbreak ya benar-benar langsung ngikutin berita dari WHO segala macam, dan memang nyari sumber resmi sih. Ada beberapa dokter juga yang aku ikutin dalam dan luar negeri, dan namanya manusia kan pro dan kontra ya, ada yang positif, ada yang heboh sendiri gitu kan. Tapi akhirnya nemu beberapa akun dokter yang menurut aku bisa dipercaya dan benar-benar ngasih informasi secara faktual dan objektif sih. Jadi dia nggak berpihak, dia bilang A, semuanya based on data gitu ya. Bilang A. Kalau benar ya benar, kalau belum dia belum tahu jawabannya pun belum tahu, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang dan ada hal-hal baru yang kita nggak tahu. Ada hal-hal baru yang masih harus dipelajarin, kayak coronavirus ini kan masih banyak banget yang dipelajarin, vaksin pun masih dikembangkan terus gitu kan. Jadi itu si dokter ini oke banget sih. Aku lupa nama akunnya apa, tapi nanti kalau misalnya ketemu nanti ini lagi cari, nanti bisa share juga. Dan dia aktif banget nge-tweet gitu kan. Jadi begitu ada outbreak dan lain-lain, mungkin kalau teman-teman lihatnya aku apalagi ya mungkin lebih cuek gitu. Motoran, main bola, segala macam. Bapak memang gitu cuek. Iya. Cuma sebenarnya nggak secuek itu juga gitu. Artinya di luar itu kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak, dan sebenarnya circle kita saling mantau dan saling perhatiin gitu. Siapa yang positif, siapa yang tes, biasanya mungkin bukan langsung positif ya, tapi siapa yang tes PCR gitu, dan itu jadi alert buat apa namanya circle kita sih, teman-teman sepermainan gitu. Jadi kita sama-sama di luar apa yang kelihatan di medsos, mungkin kita sama-sama ngobrol dan sama-sama punya apa ya kekhawatiran yang sama sih gitu, karena kan gimana pun juga kita nggak sendiri, ada keluarga, orang-orang terdekat gitu ya, kita juga nggak mau mereka sampai ketularan. Dan bahkan ketika kemarin kamu pagi-pagi bangunin itu, saya baru tidur 3 jam. Iya. Itu antara ngomong sama puasa kan, begitu aku tahu kan PCR-nya Kamis, terus sampai nggak bisa tidur itu ya, nungguin hasil karena nggak di email kan. Akhirnya sampai nanya ke rumah sakit, suruh posi nanya, terus pagi-pagi tuh aku langsung dapat hasilnya. Pas aduh positif gitu kan. Dan Mas Dani ngabarin, tenang ya sis, nggak usah panik gitu. ya awalnya ada sedikit kok bisa gitu ya, kok gue gitu, kok positif gitu. Aku sempet yang diem dulu di kamar mandi kan, duduk diam, terus mau Posi bilang, bapak udah tahu, gimana cara ngasih taunya, dia baru pulang jam 3 pagi, gue bangunin jam 6 pagi, gimana ceritanya gitu kan. Tapi ya akhirnya kan mau nggak mau mesti kasih tau, karena kamu ada di sebelah aku gitu loh, dalam kondisi saya udah tahu saya positif gitu kan. Makanya akhirnya aku bangunin, yang ya kasihan juga akhirnya nggak bisa tidur ya Pak ya habis itu. Tapi ya tapi maksudnya abis itu kan langsung ya kita
pikir cepat gitu karena di rumah kita juga ada papa ya kan, dan aku pikir ya pas apartemen juga kosong ya aku pikir ya udahlah mendingan aku di apartemen aja gitu, walaupun gue pikir gila gue sendirian di apartemen berani guys. Tapi survive begitu sampai 6 hari saya di sini baik-baik aja. Awas betah loh Bu. Awas betah ntar Ya, nggak pulang-pulang. tidur tinggal tidur, makan tinggal makan gitu kan, bangun tinggal bangun. Kata Bener. Cabi mau bilang sesuatu Mama. Sabrina mau bilang apa? I was thinking about you all night. Wah, thank you sayang. Ya, Mama pasti mikirin anak-anak juga gitu kan, mikirin Cabi. Yang biasanya kita bisa hagi-hagi, bisa apa bareng-bareng ya Cap ya, sabar-sabar ya. Yang kata orang kan memang pastinya kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang kena atau positif ya, kalau misalnya kayak isolasi kayak gini, pasti mungkin kepikiran atau apa. Cuma aku bener-bener ngejaga banget pikiran aku supaya karena semua orang harus bilang selalu harus positif, Mbak Donna. Ini itu harus happy. Sebenarnya kan nonton film aja. Sakit apapun bukan cuma COVID-19 ya, tapi sakit apapun kan sebenarnya mental, psikologis itu penting banget gitu. Tapi memang seringkali kita nggak siap untuk sakit, kita nggak percaya, dan proses nerima itu yang kadang tiap orang butuh waktu yang beda-beda kan. Kebetulan sih kamu lumayan cepet sih, maksudnya setelah 2 hari isolasi mandiri itu aku udah ngeliat kamu udah lebih beda gitu kan, lebih semangat, bisa lebih banyak ketawa gitu kan. Kalau malam pertama kan kamu sempat minum obat terus lambungnya sakit kan, mahnya sakit. Itu enggak malam kedua, pertama, lambungnya sakit tuh pas hari kedua apa ketiga gitu. Malam kedua itu. Kayaknya mungkin malam ketiga sakit lagi gitu. Agak keras gitu. Kamu yang sempat worry banget pas aku nangis ya. Itu karena apa yang kepikiran adalah kalau kamu isolasi mandiri di rumah, di kamar, ya apapun yang terjadi, karena kan itu masih fase kritis kan sebetulnya 3-5 hari pertama. Apapun yang kejadian tengah malam misalnya ada apa-apa gitu, at least kita masih satu rumah dan cepet gitu, hitungan detik itu kita udah bisa langsung nyamperin kamu gitu, bisa jagain, bisa bantuin atau ngantar ke rumah sakit atau apa gitu, karena kan mikir worst case skenario-nya kan. Cuma kalau di apartemen kan berarti aku harus keluar dari rumah, nyetir dulu 10-15 menit nyampe, terus naik lift ke atas. Wah, itu panjang banget tuh ininya gitu. Terus banyak lah yang berseliweran gitu. Cuma ya puji Tuhan sih 2 hari pertama mungkin ya yang paling berat lah, fase awal ketika kamu tahu dan akhirnya harus menerima gitu bahwa udah emang sakit, mau gimana lagi gitu kan. Dan pemulihannya karena ketahuannya lebih awal mungkin jadi lebih cepat juga ya, dan mungkin gaya hidup juga sih, karena kan ya kamu rajin olahraga, jaga makan juga gitu kan. Ada yang ngantuk. Enggak, minum vitamin juga. So you sleep at my room tonight, Cuk. Jadi kan udah punya tempat tidur baru, masa tidur di kamar mama. Dia bilang, I'm a brave girl, but tonight I want to sleep at your room. I'm a brave girl. Kata Posi ini rekor tidur sendiri terlama, kata Ember. Saya nggak pernah tidur sendiri loh. Biasanya selalu ada temennya. Sampai aku bilang sama Posi, Meme, lu kalian berdua kagak mau nemenin gue? Enggak, Bu. Amit-amit kalau kali ini enggak deh, katanya jangan ditemenin. Katanya gitu kan, tega ya. Ini banyak banget, ada Lastri. Hai Lastri, terima kasih Lastri. Terus ada Pikeri juga, semua ngucapin selamat semoga cepat sembuh. Terima kasih ya. Aku sih ngerasanya udah sehat, cuma memang ya bukan kayak orang sehat 100% lah gitu ya. Dan senang banget, banyak banget maksudnya yang positif lah gitu, nggak ada komen-komen yang aneh-aneh gitu juga karena ya memang ya kita nggak bisa tahu gitu, kita sudah menjaga sebaik mungkin dan ternyata justru malah aku yang kena gitu kan. Tapi intinya banyak juga teman-teman di luar sana yang saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri juga, tetap semangat pastinya, dan support dari orang-orang terdekat itu memang sangat penting sih, jadi mood booster juga gitu. Nah besok aku mau PCR lagi yang kedua, walaupun dokter, aku kan sekarang ini konsultasinya sama dokter Astri dari Premier Bintaro gitu ya, itu
bilang harusnya tanggal 31 aja pas 10 hari gitu dari mulai PCR pertama. Cuma aku pengen ngecek Emang nggak CT sih. sabar, kamu kan orangnya Coba nggak pengen sabar, karena kepo. ya tapi benar kata Mas Helmi juga kemarin bilang, tapi jangan jadi nanti kalau hasilnya ternyata CT-nya belum naik atau apa masih positif, Terus jangan jadi down. down gitu kan karena yang ditakutkan kan itu gitu. Tapi aku siap sih dengan apapun hasilnya. Yang penting kan memang kita sudah menjalani semuanya sebaik mungkin. Banyak banget saran-saran, minum ini, minum itu, minum obat ini, obat itu gitu. Nah, aku saat ini hanya mengikuti apa yang dianjurkan sama dokter gitu kan. Jadi ada obat virusnya, memang ada antibiotik, ada antioksidan, terus yang lain adalah vitamin gitu. Memang kadang ada juga gejalanya yang katanya bisa sampai mual, bisa sampai diare atau kena lambungnya. Sejauh ini sih aku enggak. Jadi memang kayak orang biasa aja gitu, tapi memang positif gitu ya. Tadi yang lucu si Dodo bilangnya mudah-mudahan lo hasilnya kemarin false ya PCR-nya. Kayaknya sih enggak karena aku kan bergejala tuh sempet hilang juga penciumannya. Cuma berharapnya mudah-mudahan negatifnya lebih cepat aja. Jadi setelah negatif kan 3 hari nggak ada gejala itu berarti sudah dinyatakan sembuh gitu. Jadi mama bisa cepat pulang ya, Cap. Sabrina doain aku ya. Sabrina kangen banget soalnya sama mamanya Cap, papanya juga. Iya, tapi Bedi beneran waktu pagi-pagi dibangunin itu ya, maksudnya aku kan habis main motor seharian, keluar jalur tengah malam gitu, terus jalurnya juga lumayan berat gitu kan, dan bantu evakuasi juga gitu. Itu apa ya rasanya, baru tidur 3 jam dibangunin dalam kondisi badan capek banget, secara fisik capek banget gitu kan, itu kayak damn gitu. Ini beneran nih kayak surreal gitu yang iya apa ya ini beneran gitu kan hasilnya positif gitu. Terus aku jadi mikir apa jangan-jangan aku gitu yang carrier-nya gitu kan, aku nularin kamu gitu. Jadi guilty feeling-nya tuh gede banget gitu kan. Terus oke gitu kan, harus menenangin diri juga gitu ya shock juga. Dan makanya mungkin kalau kamu nyadar kan waktu kamu ajak ngobrol kan aku juga kayak orang bingung kan, kamu mau isolasi mandiri. Aku malah kayak dicuekin lah, dia dicuekin ngomongnya tidur lagi. Gitu karena jadi beneran 2 hari sampai aku tes itu dan hasilnya keluar kalau aku sama Sabrina negatif itu beneran gak enak juga gitu, yang kepikiran gitu kan apa aku positif gitu, yang parno. Kamu mau gitu. nemenin saya ya? Iya, setelah 3 hari itu berharap tahu gitu positif ya bisa nemenin. Sama. Kamu juga jangan, mendingan kita sehat-sehat semuanya ya. Jangan, mendingan kalian semua negatif baik-baik di sana. Saya di sini sembuh-sembuh tuh kata Dita, semua bilang sembuh, Bu Tantin juga bilang semangat. Tapi memang dalam kondisi kayak gini aku ngerasa ya memang imun tubuh kita sih yang diserang. Jadi kalau misalnya kita cepat, kan katanya hati yang gembira adalah obat. Jadi ya berusaha untuk bergembira saja. Di sini saya bebas nonton Ikatan Cinta. Aduh, ini fansnya siapa? Aldebaran. Nonton Aladdin on the way. Tapi nih tadi ada yang nanyain obat-obat kan. Ini sebenarnya obat aku sekarang kalau yang dari dokter udah habis. Ini obat antivirusnya. Yang diminum harus selama 5 hari. Dan ini dia hari pertama itu minumnya 2x8, jadi 2 kali sehari tapi sekali minum 8 tablet. Nah hari kedua sampai kelima tinggal 2x3 aja. Terus ada juga antibiotik. Ya, antibiotik tergantung sih dikasihnya apa sama dokter ya. Aku dikasihnya Zitrax. Terus ada ini antioksidan, katanya ini juga bagus gitu untuk COVID. Terus yang lain ya vitamin C. Terus ada Bicomz yang ada zincnya, kan itu penting. Terus aku minum vitamin D ya kan. Vitamin D yang harus minimal 5.000. Jadi kalau katanya kalau sakit justru harusnya lebih, tapi kalau misalnya nggak positif minimal 1.000 sampai 5.000 aja gitu. Jadi tapi sejauh ini sih rasanya sih enakan. Kalau ada yang bilang vitamin B, ada yang bilang ada obat Linhua lah, apalah. Terus ada aku juga minum ini si jamur
Cordyceps ini juga sebelum sakit udah minum sebenarnya buat katanya buat imun tubuh juga. Terus ada yang macam-macam, ada yang ngirimin jamu, ada yang ngirimin obat herbal, ada yang